Saudara Abdullah Syafi'i bin Mahmud Fitri, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Pramesti Yulia Dewi dengan emas kawin emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Pramesti Yulia Dewi binti Dedi Arianto dengan mas kawin tersebut tunai. Ustaz, saksi. Sah barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang dirasakan oleh kita semua yang hadir dan terkhusus oleh mempelai pria serta wanita dan juga keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria yang sangat berbahagia pada kesempatan kali ini. Maka yakinlah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lancarnya proses pernikahan pada kesempatan kali ini itu semua berkat pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin sedikit menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat ini sifatnya umum untuk seluruh yang mendengar, walaupun lebih khusus lagi untuk mempelai pria dan mempelai wanita yang baru saja melangsungkan akad pernikahan. Ketika kita berbicara tentang rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang ideal, yang baik, maka yakinlah bahwa itu semua bisa kita dapatkan ketika seseorang mengikuti tuntunan agama Islam. Tidak ada yang lebih besar daripada agama Islam. Agama adalah segala-galanya. Agama adalah yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Agama adalah tolak ukur seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika Nabi SAW mengajarkan para pria pada saat mereka ingin mencari seorang istri yang ideal, Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Sesungguhnya wanita itu dinikahi oleh para pria biasanya karena 4 alasan. 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Entah dia dinikahi karena hartanya, atau karena kedudukan sosialnya, atau karena dia adalah wanita yang cantik, dan alasan yang keempat adalah karena agamanya yang baik. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, maka pasti engkau akan beruntung. Lihat, ini adalah nasihat bukan dari seorang ahli psikolog, bukan dari seorang yang kita ketahui kenal dengan ketokohannya di zaman sekarang. Kita mendapatkan nasihat ini dari Rasulullah SAW. Beliau memastikan kepada para pria pada saat dia memilih wanita yang solihah, maka dia pasti beruntung. Sehingga ini adalah satu tanda yang sangat kuat yang menjelaskan kepada kita bahwa agama adalah sebab kebahagiaan rumah tangga. Coba kita lihat di hadis yang lain. Ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para pria yang memiliki anak-anak perempuan. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian, wahai bapak-bapak, datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridho tentang agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak kalian dengan pria ini. Allahu Akbar. Nabi SAW tidak mengatakan pria ini harus memiliki ini dan itu dari perkara-perkara dunia. Nabi SAW tidak menyebutkan hal tersebut sama sekali. Tapi Nabi SAW menyebutkan 2 perkara. Kata Nabi SAW, kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Fazawwijuh, maka nikahkanlah anak kalian kepada pria ini. Lagi-lagi Nabi SAW menekankan urusan agama. Jadi
pasutri yang ideal adalah ketika suami adalah suami yang beragama dan ketika sang istri adalah istri yang beragama dengan agama yang baik. Maka sekali lagi yakinlah bahwa ini merupakan pondasi yang sangat kuat untuk rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Sehingga pria yang beragama dengan baik, pria yang salihah, pria yang soleh, yang berusaha untuk selalu memberikan kebaikan kepada istrinya. Dia berusaha untuk lembut kepada istrinya. Dia berusaha untuk mengerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk memberikan kebaikan kepada istrinya. Perhatikan apa kata Nabi SAW kepada para suami. Kata beliau SAW, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqat min dhila'. Sesungguhnya istri-istri kalian diciptakan dari tulang rusuk. In dhahabta tuqimahu wa inna a'waja ma fid dhila'i a'lah. Dan sesungguhnya tipikal dari tulang rusuk adalah bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. In dhahabta tuqimahu kasartah wa in taraktahu dhalla mu'wajjan. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok, maka dia akan patah. Dan jika engkau membiarkannya, maka dia akan terus-menerus bengkok. Lihat, Nabi SAW memerintahkan para suami untuk berbuat baik kepada istri. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang tipikal seorang istri bahwa dia pasti berbuat salah. Dia adalah tipikalnya bengkok, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Lantas apa solusi yang Nabi SAW berikan ketika tipikal wanita adalah seperti yang beliau jelaskan. Di akhir hadisnya kata Nabi SAW, fastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Lihat, ternyata ketika kita diberi perintah oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik. Kemudian Nabi memberitahukan bahwa dia bengkok, dia pasti melakukan kesalahan. Kemudian apa solusinya? Terus berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Ya, Nabi SAW di sini membuat satu tolak ukur kapan seorang pria itu disebut dengan pria yang baik. Ternyata bukan yang sholat 5 waktunya tepat waktu. Bukan Nabi SAW menyebutkan orang yang suka sholat malam atau puasa Daud, tidak. Tapi tolak ukurnya adalah lihat bagaimana dia dengan istrinya. Kalau dia baik, maka dia adalah pria terbaik. Ya karena seringkali para suami bisa tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya, tapi betapa sulit dia membahagiakan istrinya. Seseorang bisa beramah-ramah dengan orang yang jarang bertemu dengannya, akan tapi betapa sulit dia untuk berbuat baik kepada istrinya. Sehingga disitulah kenapa kemudian Nabi SAW mewajibkan untuk para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Dan pondasi agama ini juga yang menjadikan suami itu merasakan kebahagiaan dari pihak istrinya. Rasulullah SAW pernah suatu hari didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal sujud di bawah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan kita tahu bahwa seorang itu nggak boleh sujud kepada selain Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kenapa engkau melakukan ini? Maka Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja pergi ke negeri Syam dan aku melihat masyarakat di Syam, mereka sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Dan aku merasa bahwa engkau lebih pantas agar kami sujud kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang sangat agung. Kata beliau, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Luar biasa. Hak suami sangat besar yang harus dipenuhi oleh istrinya. Oleh karena itu, satu fenomena yang dijelaskan oleh para ulama pada saat akad nikah itu berlangsung adalah peralihan hak yang tadinya istri menjadikan orang tuanya yang nomor satu berubah. Orang tuanya tergeser oleh seorang suami yang sudah sah menjadi suaminya. Sehingga pada saat seorang wanita menikah
yang tadinya orang tuanya adalah orang yang paling wajib dia taati dan berikan seluruh kebaikan kepadanya, berubah menjadi suaminya lah orang nomor satu yang harus dia berikan kebaikan kepadanya. Sehingga suami yang baik adalah suami yang senantiasa memberikan fasilitas kepada istrinya untuk senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tapi ketika kita berbicara tentang siapa yang lebih berhak, maka suami menjadi orang pertama karena haknya yang begitu besar. Bayangkan Nabi SAW jika dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, Nabi akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Dan berbahagialah wahai wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Nasihat ini khusus untuk mempelai wanita dan secara umum untuk seluruh yang mendengar. Perhatikan sabda Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, "Lau kanatil mar'atu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Sehingga di situ ada tanggung jawab besar untuk taat kepada suami, tapi jangan lupa di balik tanggung jawab besar ada ganjaran yang sangat besar, yaitu masuk ke dalam surga dengan pintu yang dia kehendaki. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk mempelai pria dan mempelai wanita dan untuk yang hadir semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan yang baru saja berlangsung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kebaikan-kebaikan, dan juga kita berdoa kepada Allah semoga pernikahan ini bukan hanya berlanjut di dunia saja, akan tapi juga bisa berlanjut ketika di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.